dari jurusan Agribisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, aku akan ngasih tahu kalian nih gimana caranya menganalisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Dimana video yang aku buat ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah ekonometrika. Baik, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Jadi di sini aku udah ada soal studi kasusnya, di mana seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Untuk itu peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel. Nah di sini ada data-datanya ya guys ya, sebanyak 25. Nah mungkin lanjut aja kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama yaitu kalian harus menyiapkan case study atau data yang mau kita analisis ya teman-teman. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini tampilan awal aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Nah, di sini di bagian variable view kita masukin variabel Y, X1 dan X2. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke bagian data view. Di mana di bagian data view ini kita import data dari Excel. Nih. Di sini data yang mau kita analisis. Nah, ini kita blok aja. Kita blok. Lalu kita copy. Lalu kita pindahin ke aplikasi SPSS-nya di bagian data view ya teman-teman. Nah, ini datanya sudah muncul ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke variable view. Nah, di sini untuk bagian mention-nya kita ubah ke scale. Nah, untuk labelnya kita beri nama sesuai dengan variabel yang mau kita analisis. Nah, di sini untuk labelnya itu, untuk Y-nya itu keputusan bekerja, dan X1-nya motivasi, X2-nya minat. Kita masukin, kita ketik keputusan bekerja, untuk X1-nya itu motivasi, untuk X2-nya itu minat. Nah, setelah seperti ini, karena kita mau menganalisis regresi linear berganda, langsung aja kita ke bagian analyze di bagian atas ya teman-teman. Analyze, lalu kita regression, lalu kita klik linear. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, untuk variabel dependentnya kita masukin si variabel Y, keputusan bekerja. Nah, kita masukin ke kolom ini. Nah, dan untuk motivasi sama minatnya kita masukin ke kolom independen seperti ini. Lalu di bagian sini statistika kita klik, lalu kita centang yang Darwin Watson-nya. Lalu continue. Setelah itu di bagian plots kita untuk Y kita masukin S-resid. Untuk X-nya itu G-pred. Setelah itu kita klik normal probability plotnya, klik setelah seperti ini, kita continue, lalu klik OK. Nah, di bagian sini akan muncul output dari data yang telah kita analisis. Nah, di sini terdapat variabel enternya, model summary, ANOVA, koefisien, residual, lalu ppplot, dan scatter plotnya. Untuk interpretasinya, di sini kita mendapatkan hasil output dan interpretasinya. Nah, untuk model summary sendiri didapat nilai R sebesar 0,679. Artinya terdapat hubungan positif sedang antara motivasi dan minat terhadap keputusan bekerja. Lalu pada gambar juga didapat R-square sebesar 0,461, di mana ini menunjukkan bahwa sebesar 46,1% variasi
Artinya, pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen atau keputusan bekerja adalah sebesar 46,1%, sedangkan sisanya 53,9% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen X1 dan X2. Nah, di mana untuk mengetahui tingkat keeratan hubungannya ini, kita harus mengetahui ordo korelasinya, di mana untuk ordo korelasinya itu 0 sampai 0,2 itu sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 itu lemah, 0,4 sampai 0,6 sedang, 0,06 sampai 0,08 itu kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Karena nilai R-square didapat itu pada model summary sebesar 0,461, berada pada tingkat 0,4 sampai 0,6, maka korelasinya sedang, sehingga terdapat korelasi yang sedang antara variabel X1 atau motivasi dan X2 atau minat terhadap keputusan bekerja atau variabel Y. Dan diperoleh juga nilai adjust R-square-nya sebesar 0,412 atau 41,2%. Artinya variabel independen X1 dan X2 mempengaruhi variabel dependen Y sebesar 41,2%. Di mana untuk nilai standar errornya itu didapat 4,30841, artinya kesalahan dalam memprediksi keputusan bekerja sebesar 4,30841. Nah, untuk interpretasi tabel ANOVA-nya, pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,001, yaitu di bawah 0,05. Oleh karena itu, terdapat perbedaan heterogen yang signifikan secara statistika rata-rata motivasi X1 dan minat X2 dengan keputusan bekerja. Artinya, kita dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi dan minat terhadap keputusan bekerja. Untuk koefisiennya sendiri, ini ada persamaannya ya, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, atau Y sama dengan 0,635 ditambah 0,576 X1 ditambah 0,385 X2. Maka dapat disimpulkan nilai 0,635 merupakan angka konstan yang berarti jika tidak ada variabel X, maka variabel Y akan bernilai 0,635. Pada koefisien regresi motivasi bernilai 0,576. Maka setiap ada penambahan input, nilai Y akan bertambah 0,576. Pada koefisien regresi minat bernilai 0,385. Maka setiap penambahan satu input, nilai Y akan bertambah sebesar 0,385. Di mana variabel motivasi signifikansi 0,028 lebih kecil dibanding 0,05, yang berarti tolak H0 dan terima HA. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi motivasi lebih kecil daripada signifikan ketetapan, yaitu 0,05, yang berarti terdapat pengaruh nyata pada motivasi terhadap keputusan bekerja secara parsial. Nah, untuk yang B-nya itu variabel minat signifikansi 0,033 kurang atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti tolak H0 dan terima HA. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan minat lebih kecil daripada signifikan ketetapan, yaitu 0,05, yang berarti terdapat adanya pengaruh nyata pada minat terhadap keputusan bekerja secara parsial.